Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bibit Noviani. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 641901004 di kelas 644B25. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, materi budget perubahan aktiva dan budget kas. Simak videonya ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu budget perubahan aktiva tetap. Budget perubahan aktiva tetap atau capital addition budget ialah budget merencanakan secara lebih terperinci tentang perubahan-perubahan aktiva tetap dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Adapun perubahan-perubahan aktiva tetap tersebut antara lain meliputi yang A. Pembelian aktiva tetap baru, seperti misalnya pembelian mesin untuk menambah mesin-mesin yang lama yang sudah ada, pembelian gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada, dan sebagainya. Yang B. Pembuatan aktiva tetap baru, seperti misalnya pembangunan sendiri gedung baru untuk menambah gedung yang lama yang sudah ada. Selanjutnya yang C. Penambahan aktiva tetap yang lama dengan aktiva tetap yang baru, atau dengan komponen-komponen aktiva tetap yang baru, di mana tambahan aktiva tetap atau komponen yang baru tersebut menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan aktiva tetap lama yang bersangkutan atau addition. Yang D. Perbaikan berat atau betterment aktiva tetap lama yang sudah ada agar dapat berfungsi kembali dengan baik. Dan yang E. Penjualan aktiva tetap yang lama yang mungkin disebabkan karena sudah habis umur ekonomisnya atau karena perusahaan merana, kelebihan kapasitas dan sebagainya. Selanjutnya, penggunaan budget perubahan aktiva tetap. Secara umum, semua budget termasuk budget perubahan aktiva tetap mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat mengkoordinasi kerja, serta sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Secara khusus, budget perubahan aktiva tetap adalah sebagai dasar untuk penyusunan budget kas. Perubahan-perubahan aktiva tetap tersebut akan mempengaruhi kas. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget perubahan aktiva tetap. Agar suatu budget dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran-taksiran yang bermuat di dalamnya harus cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan realistisnya nanti. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun faktor budget perubahan aktiva tetap antara lain, yang satu, budget unit yang akan diproduksi, khususnya tentang jenis atau kualitas dan jumlah kuantitas barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, kondisi aktiva tetap yang lama yang sudah ada. Semakin baik kondisi aktiva tetap lama yang sudah ada, akan cenderung untuk tidak mengadakan perubahan-perubahan aktiva tetap. Yang ketiga, tersedianya modal yang dimiliki perusahaan. Modal yang cukup tersedia akan memungkinkan perusahaan untuk mengadakan penambahan aktiva tetap. Yang keempat, perkembangan teknologi terutama yang terhubung dengan mesin-mesin dan peralatan produksi. 5. Umur ekonomis aktiva tetap lama yang sudah ada. Semakin pendek umur ekonomis aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, akan semakin cepat perusahaan mengadakan pergantian aktiva tetap. Metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan. Selanjutnya, bentuk budget perubahan aktiva tetap. Bagi budget perubahan aktiva tetap
ini tidak ada yang suatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Ini berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Dimaksudkan budget perubahan aktiva tetap atau capital addition budget ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang perubahan-perubahan aktiva tetap dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Adapun perubahan aktiva tetap tersebut antara lain: 1. Pembelian aktiva tetap baru. Yang kedua, pembuatan aktiva tetap baru. Yang ketiga, penambahan aktiva tetap yang lama dengan aktiva tetap yang baru. Yang keempat, perbaikan berat atau betterment aktiva tetap lama yang sudah ada. Yang kelima, penjualan aktiva tetap yang lama. Dan yang keenam, penurunan nilai aktiva yang tetap dalam bentuk depresiasi atau depreciation. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu budget kas atau anggaran kas. Anggaran kas dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk perkiraan arus kas, di mana besaran arus kas yang diperkirakan tersebut akan terjadi pada waktu atau periode tertentu, sehingga ada yang disebut dengan estimasi yang berlaku untuk penentuan arus kas. Penentuan ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran perusahaan cukup atau tidak. Penilaian anggaran ini akan diuji dan dikelola sehingga memberikan kepastian untuk memenuhi kebutuhan operasional suatu perusahaan. Namun, penggunaan anggaran kas sebagai alat ini hanya untuk memperkirakan dana yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Manajemen biasanya mengembangkan anggaran kas setelah anggaran penjualan, pembelian, dan pembelanjaan modal dibuat. Anggaran ini perlu dibuat sebelum anggaran kas untuk memperkirakan secara akurat bagaimana kas akan terpengaruh selama periode tersebut. Misalnya, manajemen perlu mengetahui perkiraan penjualan sebelum dapat memperkirakan berapa banyak uang tunai yang akan dikumpulkan selama periode tersebut. Manajemen menggunakan anggaran kas untuk mengelola arus kas suatu perusahaan. Dengan kata lain, manajemen harus memastikan perusahaan memiliki cukup uang tunai untuk membayar tagihan ketika jatuh tempo. Misalnya, penggajian harus dibayarkan setelah 2 minggu atau utilitas harus dibayar setiap bulan. Anggaran kas memungkinkan manajemen untuk memprediksi penurunan pendek dalam saldo kas perusahaan dan perbaikan masalah sebelum pembayaran jatuh tempo. Selain itu, alat yang digunakan perkiraan kas ini juga berguna untuk mengetahui apakah perusahaan kekurangan atau kelebihan pada dana operasional perusahaan, di mana kelebihan dari uang tersebut dilihat dari selama periode penganggaran. Adapun tujuan dari alat ini adalah untuk memantau kondisi atau keadaan arus kas perusahaan secara terus-menerus. Bukan hanya itu, penganggaran kas juga membantu dalam mengukur keberhasilan atas target yang sudah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya, cara menyusun dari penganggaran kas, di mana dalam proses menyusun ini tentu diperlukan beberapa tahap sehingga anggaran tersebut bisa tersusun dengan baik, dalam artian bisa tersusun sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Maka dari itu, tahap-tahap tersebut harus diketahui terlebih dahulu. Berikut cara menyusun anggaran kas melalui beberapa tahap. Yang pertama, tentukan arus kas masuk ke perusahaan dalam perusahaan. Jenis analisis arus kas ini disebut dengan
sebagai persiapan dan analisis penganggaran kas. Yang kedua, tentukan arus kas keluar dari perusahaan dalam sebulan. Anda akan memiliki pengeluaran setiap bulan, misalnya bisnis perlu alat tulis atau perlengkapan kantor, pembayaran perawatan mobil dan bahan bakarnya, dan pembayaran karyawan. Yang ketiga, arus kas masuk harus lebih besar dari arus keluar. Setiap pembisnis tentu menginginkan aliran uang yang masuk ke perusahaan akan lebih besar daripada jumlah uang yang mengalir keluar dari perusahaan. Yang keempat, saldo akhir untuk bulan pertama dan menjadi saldo akhir untuk bulan kedua. Salah satu aturan penting dan mendasar dalam membuat anggaran kas adalah memasukkan saldo akhir untuk bulan pertama menjadi saldo awal untuk bulan kedua. Setiap bulan, Anda mungkin harus menambahkan lebih banyak item ke analisis saat bisnis Anda tumbuh. Yang kelima, jika arus kas berubah negatif, maka Anda harus meminjam uang. Dalam bisnis, piutang atau uang pinjaman bukanlah konsep baru. Jika arus kas perubahan negatif atau bisnis menghadapi defisit, tidak ada salahnya jika harus meminjam uang untuk menutup kekurangan kas untuk sebulan itu. Yang keenam, konsisten dalam anggaran kas selama periode yang direncanakan. Terus lakukan anggaran kas setiap bulan. Usahakan agar pinjaman Anda seminimal mungkin dan arus masuk Anda lebih besar dari arus keluar. Selanjutnya, metode anggaran kas. Yang pertama, metode penerimaan dan pembayaran. Yang kedua, metode untung dan rugi yang disesuaikan. Yang ketiga, metode neraca. Itulah beberapa penjelasan mengenai informasi lengkap tentang anggaran kas untuk melihat kondisi keuangan perusahaan, di mana kondisi tersebut dapat dilihat dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan. Selain itu, adapun contoh dari anggaran ini adalah dilihat dari manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan yang saya sampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.